Jadi kita review lagi materi kita sebelumnya, ya sebelum UTS kita pahami definisi auditing, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Jadi pekerjaan auditor memang mengumpulkan bukti, ya setelah dikumpulkan dievaluasi. Nah, bukti yang dikumpulkan dievaluasi terkait dengan apa? Terkait dengan informasi yang dalam hal praktikum kita, informasi laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen PT Peta. Ya, kalau yang di AREN ini ada contoh dari Boeing, ya laporan keuangan PT Boeing. Jadi kita akan mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti, ya, yang terkait dengan informasi, yaitu terkait dengan laporan keuangan, ya. Setelah itu kita akan evaluasi bukti-bukti itu. Selanjutnya kita akan menentukan dan melaporkan apakah atas dasar bukti yang terkait dengan laporan keuangan, itu bukti transaksi keuangan tentunya, bahwa laporan keuangan itu ya sudah sesuai nggak dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan kan menggunakan standar akuntansi keuangan, ya. Jadi kita kumpulkan bukti, kita lihat apakah pencatatan dan kemudian pelaporan itu apakah sudah sesuai nggak dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, ya, sehingga sesuai dengan tugas kita, yaitu kita diminta, ya, kita ini sebagai kita lihat di sini orang yang dianggap mampu dan independen, ya, untuk mengecek, ya, ini dari membaca laporan keuangan, ya, misalnya pemegang saham kasih laporan keuangan oleh manajemen PT Peta, manajemen yang sudah menjalankan bisnis dari awal tahun sampai akhir tahun. Dari tahun salah satu dia menerbitkan laporan keuangan, ya. Manajemen mungkin masih belum mantap, masih ragu. Nah, kita karena dianggap orang yang kompeten dan independen, ya, kita mampu ngerti bagaimana proses keuangan, proses accountingnya, pencatatan sampai pelaporan, dan juga kita ngerti bagaimana melakukan audit, ya. Dan kita juga tidak punya kepentingan siapa-siapa, ya. Kita dianggap independen. Nah, ini kita mengecek, ya, dengan cara apa? Ya, pekerjaan kita ya seperti kemarin kita sudah praktikum modul 2 dan modul 3, ya pekerjaan kita memang mengumpulkan bukti, ya. Atas dasar bukti itu kita lihat apakah buktinya sudah relevan, ya, sesuai dengan tujuan auditnya. Kemudian reliable, ya, sumbernya andal, ya. Kalau kita yang ngecek sendiri, kita ngitung sendiri, kita yang melihat sendiri, tentu kita paling yakin kan kita dianggap kompeten, kita mampu, ya, mampu melihat apakah angka yang disajikan di laporan keuangan itu oke apa tidak, ya. Karena kita punya pengetahuan tentang accounting dan juga punya pengetahuan tentang audit, ya. Jadi kita lihat di modul 2 dan modul 3 kita sudah mengumpulkan bukti. Kalau kita lihat bukti kita itu sudah relevan sesuai dengan tujuan audit, reliable, sumbernya andal, kita lihat sendiri atau dari pihak di luar perusahaan, ya, dan jumlahnya cukup, tentunya kita bisa membuat keputusan atau kesimpulan yang intinya kita tuangkan dalam bentuk laporan, ya. Kita melaporkan tingkat kesesuaian, ya, antara informasi yaitu laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu standar akuntansi, ya, standar akuntansi keuangan yang ada itu kita sampaikan dalam bentuk 1-2 lembar laporan audit, ya. Isinya adalah opini, ya. Tinggal salah satu opini apa yang tepat, yang biasanya lebih banyak adalah unmodified opinion, ya. Jadi pekerjaan kita, ya seperti tadi kita lihat di modul 2 dan 3 adalah mengumpulkan bukti, ya. Nah, atas dasar bukti itulah kita melaporkan,
menerbitkan laporan audit. Ya. Dalam melakukan pekerjaan kita mengacu ya punya pegangan yaitu standar audit ya yang diterbitkan oleh Dewan Standar Audit (IAPI). Ya. Kalau laporan keuangan, dalam menyusun laporan keuangan acuannya standar akuntansi keuangan. Kalau audit, standar audit ya yang di Indonesia diterbitkan oleh Dewan Standar Audit (IAPI). Ya. Ini laporan yang disiapkan oleh manajemen PETA. Ya, manajemen PT PETA tadi beraktivitas dari awal tahun sampai akhir tahun dia bikin laporan, salah satu laporan keuangan. Ini disampaikan ke pemegang saham. Pemegang saham ya, mungkin pihak lain juga ya. Misalnya pemegang saham belum terlalu mantap sehingga minta kita sebagai orang yang dianggap mampu dan independen, tolong dicek. Kita cek. Dengan cara tadi mengumpulkan bukti, setelah bukti terkumpul, relevan, reliable, cukup, ya kita laporkan ke manajemen lagi, ke pemegang saham lagi. Oke apa tidak oke laporan keuangan? Wajar apa ada hal-hal khusus ya. Tapi perlu digarisbawahi laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen ya. Manajemen bisa juga buat pernyataan. Ini laporan kita sampaikan ke pemegang saham. Kita sudah cek ya, kita lihat sebelum kita kasih pendapat kita ya. Ya, pemegang saham ya. Kami sebagai auditor yang kompeten dan independen yang diyakini seperti itu ya. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh, ya tadi kan pekerjaan auditor, pekerjaannya sepenuhnya mengumpulkan bukti, ya cukup dan tepat. Ya, jadi kalau kita rasa sudah cukup dan tepat, ya reliable, relevan, sufficient untuk menyediakan satu basis bagi opini audit kami. Nah, baru kita bisa kasih opini. Nah, disinilah opininya diberikan terhadap laporan yang dalam kira-kira gambaran apa yang kita kerjakan ya. Yang bikin laporan keuangan perusahaan ya. Kita hanya mengecek aja, hanya ngasih 1-2 lembar kertas ini. Yang isinya utama adalah opini. Perlu kita sampaikan ke pemegang saham bahwa opini ini bukan tiba-tiba kita tulis begini aja, tapi kita sudah memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Ya, relevan, reliable, dan sufficient. Ya. Sehingga kita bisa menyampaikan ke pemegang saham, oke, laporan keuangan ini bebas dari salah saji material. Ya. Sehingga manajemen bisa membaca, menggunakannya untuk salah satu yang dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan. Nah, tentunya kita dalam proses pengumpulan bukti kita perlu paham ya bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PT PETA misalnya ya, oleh perusahaan pada umumnya tentu didasarkan pada adanya kejadian yang bersifat keuangan yang ada buktinya. Misalnya ada pesanan penjualan, kemudian ada dokumen pengiriman barang yang dijual tersebut, surat jalan, nama lainnya. Kemudian karena barang sudah terima ada tagihannya atau faktur atau invoice ini. Ya. Inilah bukti yang menjadi dasar awal bahwa kejadian bersifat keuangan telah terjadi dan di accounting inilah dasar untuk mencatat. Catatnya di mana? Di buku jurnal. Ya, yang kita pelajari selama ini jurnal umum. Tapi dalam praktek banyak dibuat jurnal khusus, yes, special jurnal. Prinsipnya sama. Ya. Kemudian secara berkala dari buku jurnal akan diposting, dipindahkan ke buku besar. Ya, sesuai dengan akun-akunnya, termasuk ke buku tambahan kalau dia memang perlu rincian. Seperti piutang, hutang, persediaan, aktiva. Ya, ada buku tambahannya, ya, subsidiary ledger. Dari buku besar, kemudian akan dibuat summary-nya, dibuat neraca saldo. Kemudian biasanya perlu dilakukan penyesuaian ya terkait dengan accrual, penyesuaian accrual atau accrual adjustment ya. Setelah itu dapatlah neraca saldo yang telah dilakukan
penyesuaian terkait dengan accrual basis tadi ya, karena biasanya itu pas 31 Desember baru dilihat ada enggak yang belum dibayar, ada enggak yang belum dicatat pendapatannya, atau yang sudah dibayar tapi bebannya belum dibebankan. Nah, atas dasar neraca saldo yang telah dilakukan penyesuaian tadi terhadap accrual adjustment tadi, itulah dasar menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang 4 tadi, yaitu income statement, owner equity statement atau retaining statement, kemudian balance sheet, cash flow, dan catatan. Sehingga pada saat nanti kita mengaudit, kita paham, kita dikasih 4 laporan keuangan pokok plus catatan, itu ada prosesnya untuk sampai ke laporan tersebut ya, karena kita sudah pernah belajar accounting, makanya kita dianggap paham dan mampu tentang proses itu. Sehingga inilah salah satu sumber bukti kita ya, yang akan kita lihat nantinya ya, apakah transaksi penjualan ini memang terjadi. Kita akan lihat buktinya, ada nggak yang order, ada nggak surat jalannya tanda terima barang tersebut, ada nggak tagihannya ya. Sampai mungkin kas diterima ya. Ini buku tambahannya ya. Kita dalam itu kita tadi tahu proses accountingnya. Nah, dalam audit kita mengacu pada standar audit ya. Tadi kita udah lihat yang diterbitkan oleh Dewan Standar ya, IAP ya. Nah, ini kita sudah pelajari di ARN, itu isinya adalah standar ya. Bisa juga nih kita baca ya, udah ada filenya kemarin ya, sudah ada di internet ya. Dalam mengaudit tentunya tadi kita sudah pahami bahwa laporan keuangan tanggung jawabnya manajemen, tanggung jawab kita apa? Memberikan pendapat karena diminta oleh pemegang saham ya, supaya dia lebih yakin lagi terhadap laporan keuangan yang sudah disiapkan oleh manajemen PT Peta. Ya, itu apakah laporan keuangan ini bebas dari salah saji material ya, bukan benar ya, tapi bebas dari salah saji material ya. Yaitu kita punya keyakinan yang memadai ya, reasonable assurance ya, bukan keyakinan mutlak ya. Dan kita sampaikan nanti ke pemegang saham ya. Tadi kita udah lihat contoh bentuk salah satu laporannya. Setelah itu dalam secara teknis, karena akun-akunnya banyak dalam laporan keuangan ya, kita kelompokkan ya, supaya lebih sistematis auditnya. Yang agak saling terkait ya, kita kelompokkan ya. Misalnya ini penjualan dan penagihan. Nah, ini kan saling terkait akun-akunnya. Ini kita ngauditnya dengan pendekatan seperti ini. Akun terkait kita audit dalam satu siklus ya. Ini sangat membantu dalam memudahkan proses audit dan pembagian tugas juga. Setelah itu kita pahami sesi manajemen yang kita pahami terkait dengan transaksi ya. Awal dari pencatatan ada transaksi yang bersifat keuangan yang dicatat dalam buku jurnal ya. Sesi transaksi ya, memang misalnya penjualan itu memang terjadi, memang lengkap, akurat, dan sebagainya. Dan ada sesi terkait dengan saldo, terutama menyangkut angka-angka di neraca, ya ada kas, memang kas 5 miliar itu memang ada, memang lengkap, memang 5 miliar, bukan 8 miliar harusnya. Memang itu milik perusahaan, dan sebagainya. Nah, sesi manajemen inilah yang menjadi tujuan audit kita ya, dari tujuan umum, kemudian terkait dengan akun-akun yang kita akan audit itu menjadi tujuan audit khusus yang akan kita buktikan nanti dengan langkah-langkah audit ya. Nah, ini sesi manajemen menjadi tujuan audit umum, kemudian jadi tujuan audit khusus. Nah, ini kita buat langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan audit tersebut ya, yang kita namakan program audit ya. Langkah-langkah untuk menjalankan dalam mencapai tujuan audit itu adalah program audit kita buat sedemikian rupa sehingga lebih sistematis. Nah, langkah ini kita jalankan, kita akan dapat bukti audit ya. Kemarin kita sudah lihat di modul 2 dan modul 3.
kita sudah dapat bukti audit yang kita kumpulkan dalam namanya kertas kerja audit ya. Itu masuk kategori current file kalau yang terkait dengan tahun ini saja. Yang bukti audit yang kita kumpulkan bisa berbagai jenis ya, bisa pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi dan lain sebagainya. Mungkin akan banyak bukti inspeksi yang akan kita dapat ya. Ini salah satu contohnya bukti terkait dengan perhitungan ulang ya, yaitu manajemen sudah menghitung dan menyajikan cadangan piutang ya, piutang kemudian ya kita hitung ulang ya, mungkin agak berbeda dengan perhitungan manajemen. Nah, inilah bukti audit kita berupa perhitungan ulang ya, recalculation. Itulah kira-kira gambaran pelajaran kita ya. Jadi kita mengaudit intinya tidak sulit karena kita hanya membandingkan aja apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Ya, kita mengumpulkan bukti. Ini laporan keuangan yang disiapkan dari manajemen. Jadi kita sudah tahu proses bagaimana sampai ke laporan keuangan tersebut. Ya, kita cari bukti ya. Apakah memang yang dilaporkan memang seperti itu ya, yang sesuai dengan standar audit yang berlaku. Ya, setelah bukti kita kumpulkan, ya terbitlah 1-2 lembar laporan tadi ya, isinya opini. Itu kira-kira review gambarannya. Ada yang punya pertanyaan? Nur Fitri punya pertanyaan? Nur Fitri? Belum, Pak. Kalau kita minta 2 orang review sebentar ini. Jodis Tira, halo Jodis. Ya, Pak. Jadi review tadi yang saya sampaikan ya. Ya, Pak. Singkat aja. Jadi audit itu hanya mengumpulkan bukti pekerjaannya. Ya, silakan. Halo Jadid. Oh iya, Pak, sebentar, Pak. Atau yang lain dulu barangkali Muhammad Hafiz. Halo Muhammad Hafiz. Oh, maaf Pak, Muhammad Haris Pak. Oh Muhammad. Oh maaf salah. Salah. Muhajid Hafiz. Muhajid Hafiz. Muhajid. Halo Muhajid. Hadir Pak. Ya. Kalimat singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Apa yang dari yang saya sampaikan sedikit aja apa salah satunya. Nggak harus semuanya. Yang terkait dengan pekerjaan kita sebagai auditor ya, kita lagi praktikum audit dan sudah kita lakukan kemarin udah 2 siklus audit ya. Ya audit itu apa sih? Apa sih yang dikerjakan oleh auditor sih? Halo Muhajid? Belum, kalau gitu kita minta Paulus. Halo Paulus. Hadir Pak. Ya, bisa disampaikan Paulus. Yang tadi saya tangkap secara singkat bahwa audit itu adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi klien dan menentukan kesesuaian informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kriteria
dalam laporan keuangan berarti kita beracu pada PSAK sesuai dengan Ya. standar akuntansi. Lalu audit ini harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Ya. Seperti yang kita tahu, auditor itu tidak boleh memiliki persinggungan dengan klien. Sebenarnya tujuan utama dari auditor itu sendiri sebenarnya cuma mencari bukti, di mana bukti itu harus relevan dan reliable sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pembaca laporan keuangan nantinya. Dalam hal ini para pemegang saham. Lalu tujuan akhir kita nantinya akan menerbitkan hasil audit di mana berupa laporan seperti tadi yang Bapak bilang sering keluarnya adalah WTP dan akan dikeluarkan dalam laporan audit sebanyak 1 sampai 2 lembar saja. Untuk langkah-langkahnya secara singkat, yang pertama adalah auditor itu mengenali bisnis klien, lalu yang kedua adalah menentukan materialitas. Mungkin Oke, kalau yang di awal cukup dulu ya. Kita minta yang lain. Coba kita minta Riverio. Halo Riverio. Riverio. Ya, Pak. Ya, bisa disampaikan singkat. Kita tuh ngapain sih sebagai auditor? Pekerjaannya? Belum, Riverio. Kalau gitu kita minta Nur Alminto. Harus Nur Alminto. Singkat aja Nur Alminto. Ada Nur Alminto? Ada, Pak. Iya, bisa disampaikan singkat. Ngapain sih kita sebagai auditor? Kalau gitu kita minta Jeremy Sabam. Halo Jeremy. Jeremy ada Jeremy? Hadir. Ya, bisa disampaikan. Ya, sebagai auditor kita tuh ngapain aja sih kerjanya? Belum ada. Bernardus, halo Bernardus. Halo Bernardus, ada Bernardus? Belum ada juga Bernardus. Halo Bernardus, ada Bernardus? Nggak ada suaranya? Halo Bernardus. Hilang orangnya. Christian, halo Christian. Iya, Pak. Iya, bisa disampaikan singkat. Ya, kita sebagai auditor ngapain sih pekerjaannya? Apa aja yang kita kerjakan? Jadi yang pertama itu Pak, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Oh ya, nggak apa-apa, itu boleh. Terus melakukan pengujian, pengendalian, dan transaksi. Kemudian Yang saya sampaikan aja tadi, nggak usah yang terlalu teoritis. Kita yang simpel aja tadi dari definisi audit. Ya kalau gitu gini dulu deh. Coba diketik semuanya, di-upload ya. Apa sih yang dikerjakan auditor ya? 15 menit ya. Ketik di Word, upload ya. Tulisan ini supaya kita biar bisa simple. Pekerjaan audit laporan keuangan itu secara singkat seperti apa sih? Silakan. Ya 15 menit nih sekarang 235 250 ya. Ketik di Word ya. Silakan. Apa sih yang kita kerjakan sebagai auditor dari belajarkan kemarin mengerjakan modul 2 dan 3 ya. Silakan.
Ya, dari yang saya sampaikan tadi ya, jangan yang teoritis banget ya. Yang kita buat simple aja. Dari definisi audit aja lah ya. Nanti Muhammad Haris presentasinya singkat aja ya. 9 menit ya, jangan sampai 10 menit. Mengaudit tuh ngapain? Intinya begitu. Kasih nama file latihan 9 ya.
Yang sudah selesai silakan diupload ya. Namanya latihan 9 ya. Ini baru ada 1 orang nih yang sudah kumpul. Oh, udah ada 2. 2 orang. Baru 4 orang yang masuk. Ya, ini sebentar yang saya lihat nih Yuni bagus ini. Ya cukup menyimak. Yang lain saya lihat. Oke ya. Sudah berapa orang nih sebentar.
Masih kurang 6 orang lagi ya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita minta Muhammad Haris untuk presentasi singkat ya, 9 menit aja, dipercepat ya. Baik, Sebelum Pak. kelompok 5 dan 6 presentasi. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baiklah, selamat siang semua. Saya kali ini akan membacakan rangkuman bab 21, yaitu audit siklus perolahan modal dan pelunasan. Akun dalam siklus. 4 karakteristik siklus perolahan modal dan pembayaran kembali mempengaruhi audit atas akun-akun ini. Relatifnya ada sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Yang kedua, pengecualian atau salah saji dari satu transaksi dapat menjadi material. Yang ketiga, ada hubungan hukum antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan serupa. Dan yang terakhir itu ada hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dan utang atau ekuitas. Akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran modal perusahaan bergantung pada jenis bisnis yang dioperasikan perusahaan dan bagaimana operasinya dibiayai. Metodologi untuk perancangan pengujian rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus perolahan modal dan pembayaran kembali sama dengan yang diikuti untuk akun-akun lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah nama akun yang diaudit. Akun yang pertama yaitu wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin tidak dijamin atau dijamin dengan aset dan dikenakan bunga. Tujuan audit notes payable adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi untuk pokok dan bunga melibatkan wesel bayar diotorisasi dan dicatat dengan benar. Yang ketiga, liabilitas wesel bayar dan beban bunga terkait serta liabilitas yang masih harus dibayar dinyatakan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu notes payable dan beban bunga terkait diagregasi dan disajikan dengan benar dan pengungkapan terkait memakai dan dapat dipahami. Ada 4 pengendalian penting atas notes payable. Yang pertama, otorisasi yang tepat untuk penerbitan uang kertas baru. Yang kedua, kontrol yang memadai atas pembayaran kembali pokok dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu verifikasi independen berkala. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pengujian pengendalian di atas, yaitu keempat ini. Prosedur analisis substantif sangat penting untuk notes payable. Titik awal normal audit wesel bayar adalah jadwal notes payable dan bunga yang masih harus dibayar. 3 tujuan audit terkait saldo yang paling penting dalam notes payable adalah kelengkapan, akurasi, dan presentasi atau penyajian.